Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di studio dan di rumah yang saya hormati, kali ini kita akan mendiskusikan tema yang sangat menarik, Al-Quran dan Manajemen. Hadir 4 narasumber. Sebelum kita lanjutkan diskusi kita, silakan untuk mengenalkan diri. Oke, terima kasih Pak Rektor, Pak Moderator. Nama saya Dr. Ahmad Sani Supriyanto, dosen di Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen. Terima kasih, Pak Rektor. Oke, silakan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Ali Idrus, dosen Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prodi Manajemen. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ilvi Nurdiana, dosen Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Rektor dan pemirsa yang berbahagia, saya Nur Ali, dosen di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Baik, saya lanjutkan diskusi kita. Pak Dr. Sani, ini sungguhnya sudah profesor ya, hanya kurang SK ya. Sebelum kita lanjutkan diskusi kita, sebetulnya apa sih manajemen itu? Ya, terima kasih Pak Moderator, Pak Rektor, dan Bapak Ibu sekalian. Jadi sebenarnya manajemen intinya itu adalah seni. Bagaimana seni mengorganising aset, baik itu aset tangible maupun intangible, dalam menghasilkan sebuah tujuan. Aset tangible ini apa? Adalah aset yang berupa, bisa kita lihat, misalnya adalah mobil, tanah, bangunan, kalau itu perguruan tinggi. Sementara intangible adalah aset yang paling utama lagi adalah berupa manajemen sumber daya manusia atau manusia itu sendiri, Pak Rektor, terutama adalah perguruan tinggi. Nah, sehingga jadi apa, manajemen SDM ya? Ya, jadi manajemen ini adalah seni ya, seni bagaimana kita mengorganisir semuanya itu untuk mencapai tujuan sebuah organisasi, sebuah visi dan misi dari organisasi itu sendiri, Pak Rektor. Kalau Pak Sani kan ahli dalam manajemen SDM ya. Apa itu manajemen SDM itu? Ya, jadi manajemen SDM ini di sini adalah bagaimana kalau itu kita anggap sebagai, atau di dalam ilmu manajemen klasik itu manajemen SDM itu bukan merupakan apa-apa. Jadi yang dilihat adalah tangible asset. Tetapi dalam manajemen postmodern, artinya manajemen yang berbasis pada humanisme, justru aset yang berharga itu adalah SDM. Kalau dalam perguruan tinggi itu adalah dosen, karyawan, dan stakeholder, mahasiswa. Ya. Sehingga pengelolaan manajemen ini sangat penting sekali ya untuk meningkatkan reputasi di dalam sebuah organisasi atau perguruan tinggi, Pak Rektor. Apa ada di dalam Al-Quran itu misalnya manajemen SDM itu ada enggak itu? Bisa kita lihat misalnya di dalam surat Al-Asr misalnya, Wal Asri. Ini menunjukkan bahwa kita harus memanajemen waktu ini. Kita sebagai manusia harus bisa memanajemen waktu. Kapan kita harus berbuat untuk meningkatkan sebuah reputasi organisasi. Demikian juga masih dalam Al-Asr itu juga bahwa kita harus berbuat, orang beriman adalah orang yang berbuat kebajikan, saling menolong dalam sebuah kebajikan. Ada tidak misalnya di dalam Al-Quran itu manajemen SDM, manusia itu harus diatur dalam rangka untuk mencapai tujuan tertentu misalnya, ada nggak di dalam Al-Quran itu? Jadi ada hadis juga mengatakan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang berguna bagi manusia lainnya. Jadi sebenarnya secara implisit bisa kita artikan bahwa dalam Al-Quran hadis itu kita sudah diatur di situ. Sehingga dalam implementasinya maka kita tinggal bagaimana mengimplementasikan tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik. Terima kasih Pak Sani. Saya lanjutkan ke Pak Prof. Salim. Pak Prof. Salim, ini manajemen apa yang ditekuni Pak Prof? Manajemen bisnis atau kewirausahaan itu sendiri. Terima kasih Pak Rektor. Wirausaha ya. Apa ada dalam Al-Quran yang secara eksplisit atau hanya inspirasi yang terkait dengan manajemen ini?
Ya, terima kasih. Artinya kita kalau berbicara manajemen ini, kita tidak bisa lepas dari fungsi-fungsi manajemen itu yang ada. Sebagaimana yang paling umum di Indonesia, fungsi manajemen itu banyak mengangkat dari pendapatnya George Robert Terry. Ya, sebagaimana yang kita kenal, ada planning, kemudian ada organizing, ada actuating, dan juga ada controlling, atau sering kita sebut dengan POAC singkatannya. Nah, terkait mengenai bisnis ataupun kewirausahaan, ya dia juga tidak bisa lepas dari fungsi-fungsi yang 4 tadi, POAC itu tadi. Al-Quran juga menyinggung ya tentang pentingnya planning itu, karena bagaimanapun juga di dalam suatu pengerjaan tertentu, apapun bentuknya, baik itu organisasi ataupun kecil dan besar, dia tidak bisa lepas dari yang namanya planning. Bahkan saya tertarik dengan statement seorang pakar mengatakan 80% suatu pekerjaan itu sangat ditentukan oleh planning. Artinya gagal atau tidaknya suatu cita-cita ataupun apa yang kita lakukan sangat tergantung kepada planning itu sendiri. Al-Quran juga sudah menyinggung. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Ini begitu stressingnya Allah ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwakanlah kalian ya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang akan dikerjakannya esok. Artinya ini ada isyarat ya dari Al-Quran bahwa manusia ataupun organisasi itu harus memperhatikan tentang planning. Insya Allah di dalam Al-Quran itu kalau saya tidak salah disebut dengan at-takhtit, yaitu planning itu ya. Sebagai orang yang beriman di bidang apapun ya, lebih-lebih di bidang bisnis ya ataupun SDM, dia harus memperhatikan yang namanya planning ini ataupun apa yang akan dilakukannya di masa yang akan datang. Baik para pemirsa, kita lanjutkan. Bu Dr. Nyai Ilvi ya, beliau ini adalah Wakil Rektor bidang AUBK dan Bu Nyai di Pondok Pesantren Areng-Areng Pasuruan. Tentu beliau banyak bukan hanya teori tetapi juga praktek. Bu Nyai, manajemen tadi disebut ada fungsi-fungsi manajemen ya, meskipun belum lengkap sampai evaluasinya ya. Ini penerapannya dalam misalnya di perguruan tinggi atau di pesantren ini kan amat sangat penting ya. Tanpa manajemen ini tidak akan atau sulit untuk mencapai tujuan. Bagaimana sih membuat manajemen ini berlaku dengan efektif? Terima kasih Pak Rektor, Bapak Ibu sekalian, pemirsa di rumah yang berbahagia. Sebelumnya saya menyelesaikan dulu dari apa yang disampaikan Pak. Oh iya, ada yang belum selesai ya? Belum selesai. Tadi hanya sampai organizing, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jadi kita harus satu visi, satu misi untuk mencapai satu tujuan. Jadi sebagai seorang leader di perguruan tinggi atau di pesantren harus menggerakkan para pengikutnya untuk memahami visi dan misinya, karena dari kita bergerak itu dari visi dan misi. Kalau ini sudah dipahami betul dan semuanya dalam satu kata, maka akan tercapai tujuannya. Jangan sampai tidak tahu ya. Ya. Bahkan seharusnya hafal ya. Harus hafal di luar kepala. Ibunda hafal visi UIN Maulana Malik Ibrahim? Terwujudnya perguruan tinggi yang berdaya saing dan bertaraf internasional. Jadi kita tujuannya mungkin adalah saya koreksi ya, terwujudnya pendidikan tinggi integratif, memadukan sains dan Islam dan bereputasi internasional. Nah, misinya nanti ada langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi itu. Ya. Nah, ini tuntutan dari agama kita sebenarnya. Jadi teori modern itu baru berkembang baru saja, tapi Islam jauh sebelum itu sudah memerintahkan kepada kita semua bahwa organizing ini sangat penting. Kemudian apalagi tugas sebagai seorang leader dalam sebuah manajemen. Nah, ada yang ketiga dari tadi yang disampaikan Pak Salim, actuating, menggerakkan semua pengikut atau bawahan kita untuk melaksanakan apa yang sudah diplanningkan,
sebelumnya. Jadi ada ayat Al-Qur'an wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi ada 3 di situ. Khair sama ma'ruf itu sebenarnya sama. Kenapa? Yang pertama adalah yad'una ilal khair. Yang kedua baru ya'muruna bil ma'ruf. Ada beberapa penafsir yang mengatakan bahwa kalau al-khair itu kaitannya dengan benar menurut syara, benar menurut Islam, Al-Quran sama hadis. Sedangkan al-ma'ruf itu adalah kebaikan menurut konsensus yang sudah kita sepakati. Kalau di perguruan tinggi ada atau pesantren yang sudah kita plan, secara bersama-sama kita tetapkan langkah apa yang harus kita lakukan. Jadi tugas sebagai seorang leader yang pertama adalah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini actuating, tugas dari manajemen. Yang terakhir adalah kontrol. Kalau dalam teori manajemen, kontrol itu dari atasan dan bawahan, dari teman sejawat. Ada teori yang paling terkenal itu teori 180 derajat. Tetapi kalau dalam Islam, kalau kita memahami ayat Al-Quran, bahwasanya kontrol yang terbaik itu sebenarnya dari internal. Internal itu ada spirit di sini, spiritualitas. Jadi ku anfusakum wa ahlikum naro. Kalau kita merasa diawasi oleh Allah, kemudian ada malaikat di kanan kiri kita, kemudian kita mau melangkah kepada yang tidak benar, kepada yang mungkar, kita ingat bahwa ada neraka nanti di kehidupan nanti. Maka kita akan terus dibimbing. Jadi ini sebagai pengontrol kita agar tidak melakukan sebuah kesalahan. Nah, yang ini kontrol internal. Yang kedua adalah kontrol eksternal. Baru dari atasan harus mengontrol, dari bawahan juga mengontrol, dari teman sejawat sesampingnya juga bisa mengontrol. Jadi saya lanjutkan Pak Dr. Nur Ali. Tadi manajemen secara umum. Kalau misalnya manajemen ini diterapkan di dunia pendidikan, itu namanya manajemen pendidikan ya. Kita punya prodi MPI, manajemen pendidikan Islam. Bagaimana sih manajemen ini ketika diterapkan di dunia pendidikan bisa efektif untuk mencapai tujuan? Ada nggak kiat-kiat tertentu? Iya, terima kasih Pak Rektor dan para pemirsa. Manajemen itu dibutuhkan ketika ada satu tantangan, yakni al-haqqu bila nidhamin yughlibul batil binidhamin. Ketika kejahatan, kejelekan, kerusakan yang diorganisir dengan baik itu bisa mengalahkan kebaikan-kebaikan yang tidak diatur, tidak dimanage. Artinya bahwa manajemen itu harus didasarkan kepada nilai-nilai ilahiyah dan nilai-nilai insaniyah. Yang nilai-nilai ilahiyah itu kemudian menggunakan bahwa manajemen itu didasarkan kepada nilai-nilai ketakwaan. Kemudian nilai-nilai insaniyah bahwa manajemen didasarkan kepada nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Kalau penerapannya di dunia pendidikan bagaimana? Ketika diterapkan kepada pendidikan, maka muncul lembaga pendidikan yang kita organisir itu sebetulnya akan dikeluarkan untuk menjadi apa? Nah, ketika di sini kemudian Quran mengatakan bahwa dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimus shalah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa mimma razaqnahum yunfikun. Artinya bahwa kalau ada lulusan suatu pendidikan kemudian lahir seseorang yang tidak benar, maka di sini pendidikan yang tidak diorganisir dengan benar. Bisa dilihat dari sisi materi yang diberikan, bisa dilihat dari sisi cara penyampaiannya, bisa dilihat dari sisi cara pemberdayaannya atau manajemen SDM-nya, bisa jadi dilihat dari sisi cara penataan, sarprasnya, kemudian nilai-nilai yang dibangunkan, itulah kemudian harus didasarkan kepada nilai-nilai takwaan, yakni hal-hal yang harus dilakukan. Jika tidak maka berdosa, dan harus tidak melakukan hal-hal yang tidak dibolehkan, karena itu adalah nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran. Demikian pula ketika memberikan masukan baru, maka mengharapkan agar lulusan itu ketika tamat
itu bisa diterima di masyarakat, bisa membantu menyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat, maka organizing kurikulumnya pun dan praktiknya pun harus ada link and match dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Kalau tidak, maka lulusan suatu lembaga pendidikan ketika keluar, dia tidak tahu harus berbuat apa. Begitu Pak Rektor. Baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Pak Prof. Sani, kalau misalnya dengan bahasa yang sangat singkat, bisa disimpulkan enggak manajemen SDM itu apa sebetulnya? Ya. Terima kasih Pak Rektor, bahwa ada satu kata kunci di dalam manajemen SDM itu adalah inovasi. Nah, disinilah pentingnya SDM untuk memberikan sebuah inovasi baik bagi dirinya maupun organisasinya. Inovasi tanpa henti begitu ya. Untuk melakukan inovasi ini dengan cara apa supaya terus dilakukan? Iya, artinya sesuai dengan misi visi kita. Artinya kalau itu memang visi kita adalah world class university, mau tidak mau maka tiap hari tanpa henti maka kita harus memproduk hasil-hasil apa yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Kalau itu masyarakat akademik, bisa jadi adalah produk-produk berupa artikel-artikel, buku-buku yang bisa memberikan inspirasi bagi masyarakat akademik lainnya. Kalau itu untuk masyarakat luas, maka hasil-hasil pengabdiannya itu harus memberikan. Jadi manajemen pun bagi, terus harus diarahkan ke perubahan yang lebih bagus ya. Perubahan yang lebih bagus, berinovasi. Ya. Baik, Hanya orang ya, kita lanjutkan ke Pak Salim. Pak Salim, Pak Prof. Salim, ini manajemen itu terus katanya Pak Sani harus ada inovasi tanpa henti, ya. Termasuk di dalamnya manajemen bisnis atau apa tadi? Kewirausahaan ini. Supaya ini ada inovasi terus, apa yang dilakukan oleh para ahli manajemen? Ya, baik, terima kasih banyak Pak Rektor. Artinya inovasi atau tampil beda ataupun kreasi yang akan dihasilkan nanti dengan nilai tambah yang baru, kita tidak bisa lepas dari proses manajemen itu sendiri. Mohon maaf kalau saya bisa mengatakan ekstrim, fungsi manajemen ini tidak bisa kita abaikan begitu saja dalam proses. Jadi fungsi manajemen itu sebenarnya bukan saja PUAC itu sendiri, tetapi terlalu banyak, sebanyak pakar itu yang ada. Ada communicating, ada yang namanya innovating, ya termasuk tadi itu inovasi itu. Kemudian ada yang namanya budgeting, dan masih banyak lagi. Lah, tapi yang penting dari sekian banyak teori itu yang mungkin menurut Pak Prof. Salim apa? Nah, terkait itu yang saya inginkan adalah bagaimana unsur-unsur manajemen itu yang ada. Yang pertama bagaimana unsur budgeting itu yang kuat. Kemudian bagaimana unsur manajemen yang berupa waktu kita yang tepat. Kemudian bagaimana metode kita yang tepat. Kemudian fasilitas kita juga yang memadai. Dan juga tentang pasar yang akan kita lempar nanti kemana. Artinya berbicara mengenai proses manajemen ini endingnya adalah total quality management. Saya tertarik dengan total quality management atau TQM. Baik, terima kasih Pak Prof. Salim. Kita lanjutkan ke Bu Dr. Ilvi. Bu Dr. tadi telah disebut bahwa semua fungsi itu harus berjalan, ya. Sebetulnya yang paling penting di antara fungsi manajemen yang ada itu dalam teori itu apa sih? Ya. Semuanya penting, tapi yang paling penting adalah melaksanakan perencanaan yang sudah ditetapkan. Bukan saja pimpinan yang harus bergerak, tapi semua warga kampus atau warga lembaga atau organisasi apapun harus sama-sama bergerak. Jadi harus melakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya harus ya. Berkinerja sangat baik, karena Allah menjanjikan ada 4 hal bagi SDM yang mengerjakan, yang berkinerja dengan baik. Pertama, Allah menjanjikan dia itu sebagai khairul bariyah. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Yang kedua dijanjikan kehidupan yang baik. Man amila solihan min dzakari wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi Allah menjanjikan mereka yang beriman dan berkinerja baik akan diberi kehidupan yang baik. Yang ketiga, Allah menjanjikan surga. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Yang keempat adalah rahmat.
Jadi sudah dapat kehidupan yang baik, remun sudah dapat, gaji dapat, bagi yang makanya ini harus berbasis kinerja. Bagi yang kinerjanya tidak baik, maka remunnya nggak boleh sama dengan mereka yang berkinerja Terima dengan tidak terima baik. kasih. Ini rupanya sudah dilakukan oleh Ibunda Ilvi ya. Yang terakhir Pak Dr. Nur Ali, tadi disebut bahwa implementasi manajemen yang efektif di dunia pendidikan ini amat sangat penting. Dari sekian fungsi yang paling penting itu apa sebetulnya? Quran sudah memberikan panduan bagaimana melakukan suatu manajemen yang baik. Tadi disampaikan oleh Pak Salim yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dari sisi bahasa ini cukup menarik. Diawali dengan huruf nida, diikuti dengan amar, lalu kemudian diakhiri dengan mudhari'. Artinya bahwa manajemen itu begitu penting, tapi tidak boleh melupakan lingkungan, sehingga ada wal tangdur nador, taklidul basar wal basirah al-idraki syai', melihat ke kanan, ke kiri untuk diambil apa yang substansi, untuk dimunculkan dalam sebuah program, dalam sebuah kurikulum. Kemudian itu ada pada bidang unit masing-masing yang disebut dengan tupoksi. Sehingga kalau tidak melakukan tupoksi itu, maka menjadi dosa, karena itu adalah berdasarkan nilai-nilai ketakwaan. Mana kontrolnya? Fi'il mudhari' di akhir. Apapun yang baik jika tidak dilakukan, ya tidak ada gunanya. Jadi karena itulah kemudian ada pedoman selanjutnya adalah muhafadzah alal qadimis sholeh wal ahdu bil jadidil aslah. Ketika membuat program, tidak mungkin program itu baru, pasti ada yang lama bisa diteruskan dan ada yang baru yang lebih baik untuk diambil. Terima kasih Pak Dr. Ali Nur Ali, Bapak Ibu para pemirsa JTV yang saya hormati. Kalau bisa kita simpulkan, ternyata di dalam Al-Quran itu banyak sekali inspirasi minimal untuk fungsi-fungsi manajemen itu, dan Al-Quran justru mengajari kepada kita semua agar manajemen ini dijadikan untuk membangun masa depan yang lebih bagus, dan semuanya termasuk manajemen SDM, manajemen bisnis, manajemen perkantoran, manajemen pendidikan itu dilakukan dengan seefektif mungkin, dalam arti manajemen dilakukan untuk mencapai tujuan yang dengan sesungguh-sungguhnya, dan semua itu dilakukan dengan evaluasi yang terus-menerus, dan semua orang yang terlibat harus sesuai dengan tugas dan fungsinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.